Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dan Dadan episode 9. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Dalam sekali serangan, Aira berhasil mengalahkan dua alien serpo dengan begitu mudah. Tapi di sini dia agak bingung mengapa dia mendapatkan kutukan kekuatan akrobatik. Alien yang tersisa pun baru menyadari kalau Aira memiliki kekuatan supranatural. Jadi itu adalah alasan yang cukup masuk akal mengapa Aira bisa memasuki zona hampa ini. Ketika Aira bertarung dengan kepiting petinju atau si Pinewini, Okarun berusaha menghindar sembari mencari pakaian untuk menutupi tubuhnya. Aira mampu mengimbangi kecepatan Pini, dan dia segera melesat untuk menghabisi alien serpo terakhir. Namun Aira terpental hebat setelah menerima gelombang kejutan dari alien tersebut. Si alien juga tidak peduli jika serangannya itu mengenai si Pinewini. Baginya, keberadaan Pinewini sangat biasa dan mudah digantikan oleh siapa saja. Aira dan Pini masih terus bertarung. Demikian juga dengan Okarun yang masih berupaya untuk mencari baju di dalam kelas. Sayangnya pemuda itu harus terpental parah setelah Pinewini melesatkan pukulan kerasnya. Walau berhasil melesatkan satu tendangan pada Pini, namun Aira tidak berkutik setelah menerima serangan gelombang gravitasi alien serpo. Para alien yang sebelumnya dikalahkan kini bangkit kembali. Mereka pun mengakui kalau si Aira lumayan kuat. Mereka juga mengubah rencana untuk mengambil paksa kekuatan Aira demi terjadinya sebuah evolusi. Aira pun tidak berkutik setelah menerima pukulan super kuat dari Pinewini. Saat para alien hendak mengeksekusi Aira, detik itu juga Okarun meledakkan kekuatannya. Dia pun mendekati Aira dan berubah dengan kekuatan kutukannya. Sayangnya dia tidak berkutik setelah kembali menerima gelombang gravitasi alien serpo yang sangat menyusahkan. Parahnya, kekuatan kutukan Okarun dan Aira lenyap seketika di tengah serangan gelombang gravitasi. Kekuatan psikis tersebut benar-benar sulit untuk dilawan. Di dalam zona gravitasi itu, jangankan berubah, berdiri saja sudah pasti tidak bisa. Pun demikian, teknik tersebut memiliki kekurangan, di mana para alien serpo tidak bisa memasuki area itu untuk menyerang. Oleh sebab itu, Pinewinilah yang akan turun tangan untuk melakukan serangan. Detik itu juga Pini memukuli kepala Okarun tanpa belas kasihan. Tapi Okarun tidak mau menyerah. Dia lantas menghentikan pukulan itu dan menyundul Pinewini hingga menabrak tembok. Jelas saja para alien kebingungan mengapa Okarun bisa lepas dari zona gravitasi. Disinilah salah satu alien baru sadar bahwa ada sebuah power yang menahan kekuatan gravitasi. Ternyata yang menahan kekuatan para alien tersebut adalah Momo. Momo nampak begitu kesal karena sedari tadi nyatanya si Okarun telah bersama Aira. Tapi dia lebih kesal karena tidak bisa melupakan wajah para alien serpo yang sebelumnya pernah menyakitinya. Para alien pun agak bingung mengapa Neshi tidak menahan Momo di tempat lain. Ketika Okarun dan Aira hendak menyerang, anehnya tiba-tiba saja Momo langsung terjungkal. Bukan karena serangan,
Ternyata Momo terjungkal karena Aira berkata mengenai hal yang berkaitan dengan nama Takakuraken. Hal ini pun membuat Okarun dan Aira kembali menerima serangan gravitasi. Seekor alien pun berusaha membangunkan Piniwini untuk kembali menyerang. Tapi Pini sudah mencapai batasnya dan tidak sanggup bangkit kembali. Disinilah si alien memberikan suntikan kekuatan tepat di kepala Pini hingga mengubahnya menjadi sosok makhluk baru, yaitu udang sentadu atau udang mantis. Pini mantis pun melesatkan serangan tidak terlihat yang membuat Okarun dan Aira terhempas parah. Tapi serangan itu terhenti karena Momo telah bangkit kembali. Kekuatan Momo begitu hebat hingga mampu mendorong balik kekuatan psikis para alien Serpo. Tapi masalah baru kembali muncul, di mana Nessie datang dan menjungkir balikkan seluruh air di dalam ruangan. Tentu saja Momo memerintahkan Okarun dan Aira untuk segera kabur, apalagi dia sudah mengetahui kalau kekuatan Nessie sangatlah berbahaya. Okarun dan Aira begitu kaget setelah melihat Nessie membelah seekor alien Serpo dengan begitu brutal. Kondisi pun jadi semakin parah karena Aira terlempar kuat setelah menerima pukulan Pini. Ternyata kekuatan baru Pini akan semakin mengerikan jika dia menyerang dari dalam air. Untungnya udang itu tidak bisa bertahan lama-lama di dalam air karena dia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Setelah mengetahui kelemahan itu, sayangnya Okarun tidak bisa berlari di dalam air dengan kekuatan kutukannya. Momo dan Okarun pun harus kabur dan berenang secepat kilat menghindari serangan Pini. Mereka benar-benar harus memutar otak untuk melakukan serangan, sekaligus menyelamatkan Aira yang masih tenggelam dan tidak sadarkan diri. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Okarun dan Momo, di mana Momo masih saja mengungkit tentang kedekatan Okarun dan Aira. Dengan serius Okarun memohon agar Momo mendengarkan penjelasannya. Bagaimanapun juga Okarun tidak ingin Momo salah paham tentangnya. Di tengah perdebatan itu, Momo mendapatkan ide untuk bergerak bersama Okarun melalui perantara kekuatan espernya. Momo bisa menggerakkan seluruh tubuh Okarun dengan menggenggam dan memberikan dorongan kuat melalui kekuatan espernya. Sambil menghindari serangan Pini, Momo dan Okarun melesat ke atas dan segera menyelamatkan Aira. Momo juga berhasil membangunkan Aira yang sebelumnya masih tidak sadar karena terlalu banyak menelan air. Sementara itu, Piniwini begitu kaget melihat seekor alien Serpo tewas secara mengenaskan. Alien Serpo terakhir pun berusaha melarikan diri dari amukan Nessie. Melihat kondisi yang sangat tidak menguntungkan ini, si alien pun memutuskan untuk bergabung dengan Nessie dan si Piniwini. Sementara itu, Momo meminta Aira untuk membuka bajunya dikarenakan sulitnya bergerak di dalam air. Mereka pun berupaya mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan para musuh. Ketika memasuki air, sosok gabungan alien Serpo, Nessie, dan Piniwini langsung menyembur Momo dan yang lainnya dengan nafas lasernya. Untungnya mereka berhasil selamat karena serangan monster Serpo Daver Demon Nessie memiliki jeda serangan. Monster besar itu pun kembali menyerap air melalui lehernya. Dan disinilah Momo dan yang lainnya sadar bahwa mereka harus menghancurkan leher monster tersebut. Aira melepaskan diri dan membelit leher Daver Demon dengan rambut panjangnya. Saat Aira mencoba menyerang, dia pun dihentikan oleh tangan udang mantis yang sangat kuat. Gadis itu pun terhempas parah dan hampir KO oleh semburan Daver Demon. Untungnya Momo dan Okarun segera melesat dan menyelamatkannya. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan, di mana segala serangan nampak tidak berguna di hadapan Daver Demon. Momo, Okarun, dan Aira pun harus terhempas hebat karena pukulan mantis yang begitu mengerikan. Di sini Daver Demon berusaha menghabisi Momo duluan karena gadis tersebut adalah musuh yang paling berbahaya. Walau kehabisan semburan lasernya, tapi masih banyak cara untuk menghancurkan Momo. Ketika Daver Demon hendak memukul Momo dengan kekuatan udang mantisnya, detik itu juga Momo melepaskan kekuatan espernya untuk menghindari pukulan kuat si Daver Demon. Di sini pukulan mantis saling bertabrakan hingga membuat tangan kuat Daver Demon tersebut hancur berantakan. Tapi monster itu tidak mau menyerah, dan dia berusaha menenggelamkan Momo jauh ke dalam air.
Tapi Aira tidak tinggal diam dan segera menjerat leher Dapper Demon dengan begitu kuat. Sementara itu Okarun telah bersiap menyerang dengan kekuatan kutukannya. Dia pun menggunakan mode seriusnya dan menerjang tubuh Dapper Demon sekaligus berusaha menyelamatkan Momo. Akibat serangan fatal ini, tubuh Dapper Demon langsung hancur dan tercerai-berai tidak bersisa. Pada akhirnya Momo, Okarun, dan Aira berhasil mengalahkan musuh yang sangat merepotkan tersebut. Bersamaan dengan itu, mereka bertiga pun berhasil kembali ke dunia nyata. Tapi justru disinilah masalah baru kembali menimpa mereka, di mana semua siswa sekolah melihat dengan sangat jelas bahwa Momo dan Okarun telah melakukan hal yang begitu buruk. Jelas saja keduanya sangat kaget dan malu setengah mati. Demikian juga dengan Aira yang tertangkap basah tanpa mengenakan seragam sekolahnya.